Nah, saudara sekalian, ini masih ada prinsip-prinsip administrasi yang dikemukakan oleh Fayol. Ini cukup banyak ya, ada 14. Henry Fayol ini menjelaskan administrasi itu melalui 14 prinsip. Yang pertama, pembagian kerja, division of work. Jadi pembagian kerja itu berarti kita memfokuskan satu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ada spesialisasi sehingga ada efisiensi. Coba kalau tidak ada pembagian kerja, biasanya pegawai itu saling menunggu. Biasanya kalau begitu muncul rasa malas, selalu pikirannya biar teman yang kerjakan, biar teman yang kerjakan. Ya. Jadi pembagian kerja ini penting supaya kita bekerja sesuai fokus, sesuai dengan bidang keahlian kita dan ada tanggung jawab. Ya, nah ini yang kedua, berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab. Ada pembagian kerja, maka otomatis ada wewenang, ada tanggung jawab. Jadi orang yang bekerja berarti dia punya wewenang di situ. Kalau dia sudah diberikan tugas di situ, berarti dia punya wewenang di situ. Dan otomatis dia juga punya tanggung jawab di situ. Jadi perhatikan, di mana Anda diberikan pekerjaan, berarti disitulah wewenang dan tanggung jawab Anda. Jangan sering terjadi dia kerjanya di sana ngurusi yang bukan pekerjaannya. Nah, ini tidak boleh terjadi kalau hal seperti itu. Biasanya manajer-manajer itu memang diberikan wewenang yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih besar. Ya, jadi wewenang itu adalah kekuasaan yang terspesialisasi, kekuasaan yang diberikan secara khusus, itu yang disebut dengan kewenangan. Jadi kekuasaan ini dalam organisasi banyak. Tapi kalau kekuasaan sudah dibagi-bagi, itu yang disebut dengan kewenangan. Jadi kalau ada yang tanya apa bedanya kekuasaan dan kewenangan, kekuasaan itu lebih bersifat umum, wewenang itu lebih bersifat spesifik. Oke, paham ya? Nah, jadi kalau kita bicara tugas, kita bicara wewenang. Kalau kita bicara pemimpin, kita bicara kekuasaan. Atau kita bicara aturan, kita bicara kekuasaan. Tapi kalau sudah diberikan tugas, maka dia menjadi wewenang. Oke. Kemudian disiplin, ya. Nah, disiplin adalah hal mutlak dalam kerjasama. Disiplin itu mengikat semua tingkatan organisasi, tidak ada sanksi. Disiplin itu apa sih? Ya, sebenarnya disiplin itu intinya kita menjalankan tugas kita sebagaimana adanya, sebagaimana seharusnya. Kita melaksanakan sesuatu sebagaimana adanya, sebagaimana seharusnya. Itu yang disebut disiplin. Kita misalnya memang seharusnya datang jam 7.30. Kita datang jam 7.30. Kita seharusnya bekerja misalnya berapa jam, 8 jam. Dengan tingkat produktivitas yang sudah ditetapkan. Kita bekerja seperti itu. Jadi disiplin itu kita berjalan pada rute yang telah ditentukan. Itu kira-kira disiplin. Kemudian yang keempat, kesatuan perintah. Tentu saja dalam organisasi itu hanya satu perintah. Perintah itu yang kita turunkan ke bawah. Tidak boleh ada perintah yang bertentangan dalam organisasi. Karena organisasi itu punya satu tujuan. Jadi kalau banyak perintah yang bertentangan, maka ini akan membuat organisasi itu nanti kacau. Seperti orang yang ikut lomba perahu dayung. Ada 10 pesertanya, situ ada 10 ini tukang dayung itu. Kalau aja mendayung ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang wah, ini perahu mau kemana? Tidak lama berputar-putar sendiri, jatuh sendiri. Jadi kesatuan perintah itu penting ya. Karena itu biasanya dalam organisasi yang kita ikuti itu perintah dari yang paling tinggi, kemudian diturunkan ke bawah. Memang begitu, supaya ada kesatuan perintah. Yang kelima, kesatuan arah dan tujuan. Nah, ini penting. Jadi
kita semua di sini ada kesamaan tujuan, ada kesamaan arah. Kita mau kemana? Di dalam organisasi itu makanya ada visi, ada misi, ada renstra. Kita semua mengarah ke situ. Jangan ada yang masuk ke organisasi karena tujuannya lain. Karena ini nanti akan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Jadi kesatuan arah dan tujuan itu penting, ya. Supaya kita jangan terlalu banyak memboroskan energi. Kemudian yang keenam, mendahulukan atau mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ya, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi maksudnya apa? Ini kita mendahulukan kepentingan organisasi. Kadang kita sebenarnya mungkin harus melakukan sesuatu karena kepentingan organisasi. Sementara kepentingan individu kita, pribadi kita, mungkin kita geser dulu sedikit supaya kepentingan bersama ini yang kita dahulukan. Ya, kita percepat aja. Yang ketujuh, penggajian atau pengupahan. Ini memang masalah yang sangat krusial dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Masalah penggajian dan pengupahan. Bagaimanapun orang bekerja pasti butuh kompensasi yang sesuai. Biasanya orang bekerja ingin kompensasinya lebih besar daripada tugasnya, tanggung jawabnya. Oleh karena itu kita harus mengatur kompensasi itu memang harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Karena kalau tugas terlalu berat, terlalu besar, kompensasinya kecil, orang cenderung malas. Tapi kalau orang pekerjaannya ringan, terlalu banyak diberikan kompensasi, terlalu banyak diberikan tunjangan, malah itu tidak efisien. Jadi yang bagus semuanya kalau dia balance. Kemudian setelah balance, seimbang, kita berikan pemicu, bonus. Ya, kita berikan pemicunya, bonus. Sehingga nanti orang yang bekerja lebih berprestasi diberikan penghasilan lebih besar. Gitu. Ya, jadi sebenarnya yang bagus kalau tugas itu balance dengan penghasilan, dengan penggajian atau pengupahan. Yang kedelapan, sentralisasi, ya. Wewenang didelegasikan ke bawahan, tanggung jawab akhir ada pada pimpinan puncak. Nah, ini memang model-model organisasi administrasi pada zaman klasik itu cenderung bersifat sentralisasi, ya. Tapi sekarang ini ada seperti kita pengelola negara, ada daerah-daerah otonom, ya, atau desentralisasi. Nah, di organisasi privat atau swasta juga itu diterapkan, ya. Misalnya cabang-cabang itu diberikan kewenangan besar. Kemudian 9, skala hierarki, ya. Skala hierarki yaitu garis wewenang yang diturunkan dari pimpinan puncak ke bawah. Jadi ini wewenang itu kita bagi secara berjenjang. Wewenang itu kekuasaan dibagi secara berjenjang. Kemudian 10, tata tertib. Ya, saudara sekalian, tentu saja di dalam penempatan dan penggunaan sumber daya harus sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan pengaturannya, sesuai dengan tempatnya di dalam organisasi, ya. Jadi organisasi itu jangan sampai tidak teratur, tidak tertib. Orang kerja mau-maunya, orang datang mau-maunya, orang menggunakan sumber daya mau-maunya, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus sesuai dengan perencanaan, kita harus sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan pengaturan. Jadi harus ada tata tertib. Yang ke-11 ada keadilan. Nah, saudara sekalian, keadilan atau equity ini juga memang harus dipikirkan oleh pimpinan di dalam mengelola perusahaan atau organisasi. Kita tidak boleh membeda-bedakan perlakuan kita kepada pegawai hanya karena ada kedekatan. Tapi kalau kita memberikan aturan yang sama, maka orang akan bekerja sesuai dengan kemampuan terbaik mereka. Coba kalau ada yang diberikan satu keringanan, dikasih bonus tinggi, padahal dia tidak terlalu kerja keras. Orang kerja keras semua, dia cuma duduk-duduk di situ karena dia kemanakannya bos. Maka yang lain akan melihat, loh kita ini kerja keras, dia tidak
begitu pembagian bonus diumumkan dia yang paling besar bonusnya. Nah, orang malah pikir, aduh masa yang kerja keras malah bonusnya sedikit, yang santai-santai karena ada hubungan dia dapat bonus yang tinggi. Ini namanya tidak adil. Ini kaitannya juga dengan pengupahan ya, jadi harus ada keadilan. Keadilan dalam perlakuan, keadilan dalam pemberian bonus, dalam pembagian pekerjaan. Tidak boleh ada pegawai terlalu banyak kerjanya, ada juga pegawai yang tidak ada kerjanya ya. Kemudian 12, stabilitas pekerjaan, yaitu memberikan waktu yang cukup kepada pekerja untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Ya, mengurangi penggantian jabatan atau personal. Nah, memang stabilitas jabatan ini relatif ya. Relatif, tapi ini bagi Fayol penting karena ini untuk menjaga kestabilan organisasi. Jadi kestabilan jabatan itu, saudara sekalian, jangan sampai selalu terjadi riak, selalu terjadi benturan di dalam organisasi. Jadi kalau sudah ada pimpinan, maka pimpinan itulah yang harus kita ikuti. Kemudian ke-13 ada prakarsa atau inisiatif, ini juga penting. Jadi supaya kita semua berkontribusi, maka kita harus punya inisiatif, prakarsa, kreativitas. Kemudian yang terakhir ada solidaritas kelompok kerja. Nah ini solidaritas kelompok kerja juga penting. Misalnya ada bagian-bagian atau kita bikin kelompok-kelompok diskusi supaya kita bisa saling memotivasi ya. Kita bisa saling berbagi. Kadang juga kelompok kerja ini kita gunakan untuk sama-sama belajar. Jadi misalnya ada teman yang berprestasi, di situ kita ada mentoring, di situ kita ada konsultasi dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, ini ada 14 prinsip-prinsip administrasi menurut Henry Fayol. Tentunya ada prinsip-prinsip ini yang masih diterapkan sekarang, ada prinsip-prinsip yang sudah mungkin ada perubahan ya. Karena Henry Fayol ini teorinya udah cukup lama ya. Pada tahun 1916, jadi ini sudah lama sekali nih ya. Namun prinsip-prinsip dasarnya masih banyak yang kita gunakan sekarang.